Memanas, 2 roket ditembakkan dari Gaza ke Israel. Pejuang Palestina di jalur Gaza menembakkan 2 roket ke Israel pada Jumat malam 22 April. Serangan roket itu terjadi setelah sehari bentrokan di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. 1 roket menghantam 1 lapangan terbuka di dekat pagar perbatasan dengan Gaza Utara. Roket lain yang menghantam di dalam jalur Gaza, papar tentara Israel di Twitter. Militer Israel menyatakan mencatat sirene serangan udara tidak diaktifkan dalam serangan terbaru. Pada Selasa, Israel melakukan serangan di jalur Gaza setelah 1 roket ditembakkan dari daerah kantong Palestina ke Israel, ungkap saksi mata dan gerakan Hamas yang berkuasa. Serangan roket dan serangan udara balasan terjadi setelah akhir pekan kekerasan Israel Palestina di dan sekitar komplek Masjid Al-Aqsa melukai lebih 170 orang, sebagian besar demonstran Palestina. Ketegangan di Masjid Al-Aqsa terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Tentara Israel terus menyerbu dan memukuli jemaah Palestina yang beribadah di masjid tersebut. Di tengah gempurannya ke Palestina, Israel mendadak diserang wabah hepatitis langka. Di tengah serangan Israel ke warga Palestina di Masjid Al-Aqsa, Israel ternyata tengah dilanda wabah hepatitis akut yang menyerang anak-anak di sana. Kementerian Kesehatan di Israel saat ini sedang melakukan pemeriksaan kasus anak-anak dengan peradangan hati parah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. 2 di antara anak-anak yang terserang hepatitis bahkan mengalami gagal hati yang menyebabkan harus dilakukannya transplantasi hati. Menanggapi wabah hepatitis yang menimpa ini, dokter di Israel diamanatkan untuk mewaspadai gejala khusus yang terjadi pada anak-anak. Kebijakan pun kemudian diambil untuk menghadapi wabah ini. Menurut keterangan dokter setempat, demi menghadapi wabah ini, setiap anak-anak dengan usia di bawah 16 tahun harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sebab wabah hepatitis yang menimpa Israel sampai hari ini tidak diketahui sebabnya. Hal itu dikonfirmasi oleh Profesor Ronen Arnon, Direktur Unit Hati Pediatrik di Ramban Healthcare Camps di Haifa. Benar bahwa sumber wabah hepatitis pada anak-anak Israel sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya. Saat ini sumber wabah tidak jelas. Penyebab penyakit ini diduga virus yang belum teridentifikasi. Meski belum jelas apakah itu virus baru, ucap Arnon seperti dikutip Hopes.id dari laman Haaretz pada Jumat 22 April. Meski menurutnya hepatitis parah dengan etiologi yang tidak diketahui sebabnya sebenarnya bukan hal baru, tetapi menurut Arnold, lonjakan kasus dalam waktu yang relatif dekat ini memerlukan perhatian khusus. Menurut Arnold, perhatian khusus harus dilakukan kepada anak-anak yang mengalami ciri seperti tinja berwarna terang, urin berwarna gelap, anak-anak yang mengalami kelelahan dan tidak enak badan, serta tanda hepatitis lainnya. Untuk mengecek apa sebenarnya penyebab wabah ini, Israel terus melakukan penelitian lebih lanjut, seperti pengujian teori termasuk di dalamnya pengujian terhadap bahan kimia serta racun yang tengah menyebar di wilayah tersebut. Tetapi sejauh ini masih tidak diketahui apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari terjadinya wabah ini. Vaksin COVID juga dianggap tidak mungkin menjadi penyebab terjadinya wabah, sebab menurut keterangan Profesor Eyal Steyer, semua anak-anak di rumah sakit berusia di bawah batas usia yang diperbolehkan untuk mendapat vaksin, sehingga dapat dipastikan bukan vaksin COVID penyebabnya. Menanggapi kasus itu, WHO menduga bahwa kemungkinan wabah itu merupakan jenis hepatitis akut dengan AST atau ALT lebih dari 500 U-L yang menyerang anak-anak berusia 11 hingga 16 tahun. Berita wabah
Disambangi Presiden Israel Erdogan geram soal bentrokan di Al-Aqsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu timpalannya dari Israel Isaac Herzog di Ankara dan membahas bentrokan antara warga Palestina dan aparat Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem akhir pekan lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung hari Selasa 19 April, Erdogan mengatakan dirinya sangat marah dan kecewa terkait bentrokan yang menyebabkan 152 warga Palestina terluka. Selain di Al-Aqsa, Erdogan juga mengangkat bentrokan Israel versus Palestina di tepi barat. Bertemu dengan Pak Herzog dan saya mengutarakan beberapa hal, di antaranya sangat kecewa dengan fakta lebih dari 400 warga Palestina terluka, 18 orang lainnya tewas termasuk anak-anak dalam insiden yang terjadi di tepi barat dan Masjid Al-Aqsa di awal bulan suci Ramadan, kata Erdogan melalui kicauannya di Twitter. Erdogan juga mengungkapkan rasa miris dan amarah melihat kelompok fanatik menyerbu Masjid Al-Aqsa saat sholat subuh. Serangan oleh kelompok fanatik di Al-Aqsa dalam beberapa hari terakhir dan kekerasan yang menyebar ke Gaza juga mengecewakan. Erdogan pun mendesak Israel pentingnya tidak membiarkan provokasi dan ancaman terhadap status dan spiritualis Masjid Al-Aqsa. Dikutip Reuters, sejak Jumat pekan lalu, bentrokan antara warga Palestina dan Israel terjadi di Al-Aqsa. Warga Palestina melempar batu hingga menyebabkan tindakan keras politisi anti huru-hara Israel. Beberapa saksi mata mengaku warga Palestina melemparkan batu ke pasukan Israel yang membalas mereka dengan peluru karet dan granat. Bentrokan terjadi kala festival Paskah bagi umat Yahudi dan Kristiani berlangsung di bulan suci Ramadan. Turki selama ini mendukung Palestina dan solusi dua negara dalam penyelesaian konflik. Ankara yakin pemulihan hubungan Rusia-Turki dapat membantu menemukan solusi bagi perdamaian Israel-Palestina.